Ya, halo guys, kali ini gue mau bahas satu hal yang menurut gue cukup memprihatinkan. As a seller, pelaku usaha, UMKM, kita tahu ya kondisi Indonesia sekarang not so good, apalagi di tengah kasus yang banyak judol dan pinjol. Gue agak prihatin, dan kali ini gue mau bahas sedikit tentang pinjol. Jadi kalau kalian seller dan kalian juga jualan di TikTok, gue kan jualan di TikTok. Gue lihat belum lama ini dapat notif. Nah, notifnya itu adalah mengenai loan offer atau tawaran pinjaman. Coba gue klik. Nah, jadi di TikTok seller sendiri itu dia kasih yang namanya fasilitas kredit pinjaman atau KTA gitulah. Dan setelah gue scroll ke bawah, ternyata dia pakai yang namanya ada. Nah, jadi guys, kalau kalian tahu tentang ada satu perusahaan pinjol yang track recordnya not so good, kalian mungkin bisa cek di sini ya. Gue udah cantumin beberapa bukti. Jadi soal pinjol ya guys, gue agak khawatir karena banyak banget orang-orang yang korban pinjol, bahkan dari cara penagihannya pun agak-agak memprihatinkan. Dan mirisnya lagi, kebanyakan orang-orang yang terjerat pinjol adalah orang-orang kelas menengah bawah ya. Jadi banyak banget kelas-kelas menengah bawah yang terjerat pinjol, dan mirisnya lagi itu karena main judol alias judi online, slot, Zeus, dan ya semacamnya. Satu hal itu memperburuk ekonomi Indonesia, dan itu sudah mulai terasa sejak tahun lalu, di mana orang-orang banyak yang terjerat pinjol gara-gara main judol. Mereka depo, akhirnya apa? Rungkat. Ya, gitulah. Dan bahkan di aplikasi-aplikasi seperti ini, katakanlah aplikasi Orange, terus yang barusan, mereka sangat-sangat mempermudah akses kredit paylater, pinjaman online, dan lain sebagainya. Kalau menurut gue sah-sah aja sama yang namanya pinjaman, as long as bisa bayar, dan gue sangat merekomendasikan untuk penggunaan yang produktif, misalkan untuk kebutuhan usaha lah. Gue lihat-lihat dan gue bandingkan dulu nih antara platform A dengan platform B, bunganya seperti apa, lalu gue bandingkan dengan fasilitas pinjaman lain, dan gue bisa bilang itu terlalu mencekik. Bunganya nggak make sense. Oke lah, mungkin kalian bisa bilang, wah ini tapi kan ada promo, ada dikasih mungkin cashback, atau mungkin potongan ongkir sampai 0 rupiah dan lain sebagainya. Oke, namanya tahap awal, itu namanya tahap promosi. Awal-awal pasti demikian, tapi semakin dalam kalian terjerumus, itu bunganya semakin mencekik. Janganlah ngajuin pinjaman ataupun pakai paylater, apalagi kalau itu untuk konsumtif ya. Karena jujur ngomong, mereka skema pinjamannya, bunganya, biaya ini itunya itu terlalu mencekik dan nggak masuk hitung-hitungan. Jadi kalau kalian masih bisa cash, ya cash aja. Atau mungkin kalau kalian yang punya kartu kredit sih, gue lebih prefer kartu kredit, karena sejauh ini yang paling fair itu secara hitung-hitungan, secara bunga dan lain-lain masih lebih fair kartu kredit, karena lo masih bisa dapat mungkin voucher atau mungkin dapat rewards, point atau miles ya, miles yang bisa digunakan untuk tiket pesawat. Jadi masih lebih worth it kartu kredit. Gue nggak pro kartu kredit, gue nggak di endorse kartu kredit, tapi if you have choice, kalau kalian punya pilihan antara paylater, pinjol ataupun kartu kredit, ya gua pribadi lebih prefer kartu kredit, dan gua tetap heavily on cash. Gue bayar cash kecuali ada promo yang sangat menarik, ada offer yang sangat-sangat menarik, atau mungkin dapat promo miles yang bagus, ya baru gue akan consider untuk pakai kartu kredit. Di luar itu cash aja. Oke, jadi ini sedikit ya kecemasan gue as a manusia biasa, sebagai pelaku UMKM juga. Keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi saran gua, baik-baiklah mengelola keuangan kalian dan jauhi pinjol. Udah itu aja, titik. Oke,
Sekian dari gua. See you on the next video. Bye.